Rakyat lagi bingung, Pak. Kenapa penegak hukum saling cakar-cakaran, polisi dan jaksa saling tangkap, lalu tentara melindungi? Bagaimana piye, Pak? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel ini. Aku akan membahas tentang mega korupsi yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, serta TNI. Kita lihat videonya yuk sama-sama. Dalam penggeledahan di kediamannya kawasan Sentul, penyidik mengamankan emas batangan serta valuta asing bernilai miliaran rupiah. Selain Febri, pihak swasta bernama Don Rito juga ditetapkan sebagai tersangka. Pasca mundurnya Febri, berkas perkara kini resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk percepatan penyidikan lebih lanjut. Inilah sosok Jampitsus Febri Adriansah, sang pemberantas korupsi. Di bawah komando Febri Adriansah, Jampitsus menjelma menjadi direktorat yang paling ditakuti oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Karirnya pun mentereng dari jaksa di Jambi hingga jadi Jampitsus Kejaksaan RI. Bahkan ia dikenal berani membongkar berbagai kasus korupsi kelas kakap di Indonesia. Korupsi ternyata ialah mafia sesungguhnya. Terlebih lagi netizen pun dibikin terkaget-kaget. Bagaimana tidak? Duit asing 60 miliar rupiah disembunyikan di balik dinding kafe hits Cipetek miliknya. 74 kg emas batang pun numpuk di rumah mewahnya di Sentul. Bahkan emas yang disita milik Jampitsus Kejaksaan RI asal Jambi ini lebih berat dari emas puncak Monas. Padahal ia sendiri dengan lantang mengkowar-kowar akan memiskinkan para koruptor. Tapi faktanya yang tagak dikorupsi ternyata koruptor. Mau jadi apa negeri ini? Namun tidak hanya itu, netizen pun makin dibikin gereng kepala terhadap klarifikasi Kejagung yang tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Wah. Padahal udah jelas buktinya ada ya. Bagaimana menurut kamu? Aksi saling usut kasus korupsi antara Polri dan Kejaksaan Agung belakangan ini sedang menjadi sorotan hangat. Dimulai dari Kejagung yang membongkar korupsi program makan bergizi gratis yang menjerat perwira tinggi Polri, tidak lama kemudian giliran Polri yang menggeledah rumah Jampitsus Kejagung terkait kasus mafia batubara. Jika dilihat dari sisi positif, fenomena saling sikat ini sebenarnya bagus untuk bersih-bersih negara. Ini membuktikan bahwa tidak ada lembaga yang kebal hukum. Ketika polisi atau jaksa nakal bisa ditangkap oleh lembaga tetangga, ruang untuk saling melindungi oknum menjadi semakin sempit. Dampaknya, setiap lembaga dipaksa untuk lebih disiplin menjaga internalnya masing-masing. Namun di sisi lain, situasi ini juga memicu kekhawatiran. Karena waktunya yang hampir bersamaan, masyarakat sulit membedakan apakah ini murni penegakan hukum atau justru persaingan ego sektoral yang sering disebut media sebagai perang bintang. Munculnya personel TNI yang menjaga ketat rumah Jampitsus setelah digeledah polisi sempat memperlihatkan adanya ketegangan psikologis di lapangan. Tapi perlu dipahami bahwa kehadiran personel TNI di kediaman jaksa tersebut bukanlah bentuk intervensi militer, melainkan langkah legal. Penjagaan ini dilakukan atas permintaan resmi dari pihak Kejagung dan didasarkan pada kesepakatan bersama antara TNI dan Kejaksaan Agung terkait bantuan pengamanan operasional dan personel hukum. Kejutan besar guncang penegakan hukum Indonesia hari ini. Mantan garda terdepan pemberantasan korupsi kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah atas dugaan mega korupsi komoditas batubara dan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini diklasifikasikan sebagai mega korupsi karena melibatkan pejabat tinggi hukum serta penyitaan aset berskala fantastis. Dalam penggeledahan di kediamannya kawasan Sentul, penyidik mengamankan emas batangan serta valuta asing bernilai miliaran rupiah. Selain Febri, pihak swasta bernama Don Rito juga ditetapkan sebagai tersangka. Pasca mundurnya Febri, berkas perkara kini resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk percepatan penyidikan lebih lanjut. Kalian harus denger ini, merinding, sumpah gila. Zaman dulu, sebelum saya masuk situ, pajak dan bea cukai itu nggak boleh diperiksa oleh kejaksaan, KPK, dan lain-lain. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Begitu mereka mau itu, pasti mereka menterinya ke presiden untuk minta diberhentiin. Jadi tempat itu tempat yang terlindung. Jadi koruptor di situ terlindung. Sekarang saya obrak-abrik, saya buka aja itu. Sekarang saya paham kenapa negara kita saat ini dikit-dikit rusuh, dikit-dikit anarkis. Ternyata Pak Prabowo, Pak Purbaya, dan Jaksa Agung sedang menghadapi monster mafia-mafia besar. Bos-bos kelas kakap yang tidak tersentuh selama puluhan tahun. Mereka inilah yang selama ini bermain under invoicing, manipulasi dengan cara menjual barang murah ke luar negeri agar pajaknya kecil. Dan yang bikin merinding adalah para mafia-mafia besar ini menggunakan strategi yang berbeda.
bernama Dead Cat Strategy. Jadi ketika pemerintah sedang fokus memberantas korupsi, mereka melempar kerusuhan agar fokus pemerintah itu terpecah sehingga mereka bisa lolos dari kejaran hukum. Dan yang lebih ngeri lagi kalau kalian dengar Pak Hasan Hasbi bilang kayak gini. Ketika kasus Asabri meledak di zaman pemerintahannya Pak Jokowi, itu kejaksaan nggak berani periksa karena isinya jenderal-jenderal semua. Dan yang berikan garansi tanda tangan bahwa itu kejaksaan bisa periksa dan nggak usah takut sama sekali, itu Menteri Pertahanan namanya Prabowo Subianto. Ayo guys, kita support Jenderal Prabowo dalam memberantas korupsi. Ramaikan video ini, share sebanyak-banyaknya biar pada orang sadar. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian dan terima kasih. Plot twist hukum Indonesia, ternyata mafia sesungguhnya adalah Jampitsus. Kok ada ya orang seperti itu di dunia? Kena prank kita semua. Polisi ditangkap kejaksaan, kejaksaan ditangkap polisi, sedangkan rumah kejaksaan dijaga sama tentara. Ayo mau ngomong hukum di mana ini kita sob? Ini lagi mau adu mekanik apa gimana nih? Tapi semoga cepat keungkap deh semuanya. Rakyat menunggu endingnya kayak gimana. Bravo buat kalian semua. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan. Pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sudah melakukan koordinasi juga sebagai fungsi kita di DPR yaitu pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka, ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang... Rakyat lagi bingung, Pak. Kenapa penegak hukum saling cakar-cakaran, polisi dan jaksa saling tangkap, lalu tentara melindungi? Bagaimana piye, Pak? Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar, orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan, lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, setan ketemu setan. Nah, setan ketemu setan. Nah. Setelah resmi jadi tersangka, ex-Jampitsus malah belum ditahan. Beda banget perlakuannya seperti para koruptor yang udah langsung pakai rompi pink. Malah kasusnya ini dilimpahkan ke Kejagung lagi. Dia kan ex-jaksa Kejagung, dilimpahin ke Kejagung lagi. Apakah memang karena kurangnya alat bukti? Terus kemarin emas yang 74 kilo, uang hampir 1,5 triliun, itu bukan alat bukti. Ini lagi DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo untuk para koruptor. Alasannya karena HAM. Yang diambil adalah uang rakyat, haknya rakyat, itu udah melanggar HAM. Apakah ini cuma perang institusi doang? Jaksa yang menangani kasus korupsi malah terlibat kasus korupsi. Masalah bagi bangsa Indonesia, juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat
Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Saudara-saudara. Dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya hukum untuk orang kaya saja. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Saya sih lihat kemarin kasusnya MBG, sekarang datang lagi kasus yang lebih heboh lagi. Silakan di komen ya teman-teman. Terima kasih.